Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita jumpa kembali pada pagi ini. Mudah-mudahan Anda semua di sana sehat selalu. Kita akan kembali memulai kuliah ini dengan tentunya sesuai dengan jurusan kita itu kesehatan lingkungan. Jadi persoalan kesehatan lingkungan kita ini akan bahas pagi ini tentang, saya kasih tema adalah stunting dan sanitasi. Baiklah Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya mau presentasikan, saya buka dulu. Baik, Bapak Ibu adik-adik sekalian, kita mengetahui bahwa saat ini masalah stunting di Indonesia itu sangat lagi mengemuka ya. Bahkan Presiden Jokowi mencanangkan itu supaya penurunan angka stunting selalu dilihatkan. Kita mengetahui bahwa stunting adalah salah satu masalah gizi. Stunting diketahui menjadi ancaman bagi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Tidak hanya urusan tinggi badan, ya, jadi tidak mestinya persoalan tinggi badan saja, dan stunting menjadi penting untuk diberantas karena terkait dengan hambatan pertumbuhan otak anak. Ya, kita tahu itu 1000 hari pertama kelahirannya anak ya. Kemudian tentang produktivitas di usia dewasa, nah, itu semua berhubungan dengan masalah stunting ya. Dan ancaman terhadap peningkatan penyakit tidak menular, misalnya obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian stunting berpotensi menghambat perkembangan otak. Jadi kita memahami bahwa stunting itu mempunyai potensi, sangat berpotensi untuk memperlambat perkembangan otak pada anak ya, dengan dampak yang jangka panjang berupa keterbelakangan mental dan rendahnya kemampuan belajar dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya. Secara langsung stunting memang disebabkan oleh banyak asupan gizi, ancaman penyakit infeksi yang berulang. Namun bila dilihat lebih dalam bahwa dua penyebab langsung ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh ibu, jadi pola asuh ibu, kemudian ketersediaan pangan di rumah tangga, sampai sanitasi di lingkungannya. Jadi persoalan kita lebih, nantinya kita akan membahas lebih condong ke persoalan sanitasi. Jadi stunting itu sangat erat hubungannya dengan persoalan sanitasi. Banyak kendala-kendala yang dihadapi di rumah tangga itu persoalan sanitasinya, pada sanitasi atau sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan yang ada di rumah tangga tersebut ya. Banyak contoh di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan ini, kita akan melihat kita bahwa ada contoh, saya kasih kasusnya misalnya Kabupaten Pangkep, Pangkajene Kepulauan itu angka stunting itu agak tinggi. Padahal kita lihat potensi alam yang ada sama di Kabupaten Pangkep itu sangat potensial ya untuk menghasilkan misalnya pangan, bahan pangan ya. Jadi untuk asupan gizi. Tetapi kenyataannya data menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Pangkep itu lumayan tinggi ya dibanding kabupaten-kabupaten lain, termasuk Sinjai, Kabupaten Sinjai ya. Topografi Kabupaten Sinjai dengan Kabupaten Pangkep itu hampir sama ya. Potensi kekayaan alam itu sangat baik, jadi memungkinkan untuk income pendapatan penduduk yang di sana itu sangat baik. Tetapi kenyataannya di data stunting menunjukkan bahwa dua kabupaten itu
terdapat angka stunting yang agak tinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain. Jadi persoalan makanan sebetulnya itu tidak ada masalah ya. Jadi persoalan gizi. Kemungkinan ada faktor lain yang bisa memperburuk stunting itu ya. Itulah makanya kita melihatnya di tentang sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungannya. Jadi itu yang sangat mungkin yang mempengaruhi sehingga menyumbang angka stunting yang sedikit tinggi ya di dua kabupaten tersebut. Jadi mengaitkan isu stunting dan kesehatan lingkungan, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kontribusi penyehatan lingkungan pada pengentasan masalah stunting cukup besar. Salah satu penelitian tentang anak-anak di Bangladesh ya yang terakses air minum bersih, jamban serta fasilitas cuci tangan pakai sabun. Ya. Pertumbuhan tinggi badannya hanya 50% bertambah lebih tinggi dibanding anak yang tidak mendapat akses. Yaitu hasil penelitian di Bangladesh menyatakan bahwa memang sanitasi lingkungan sangat dibutuhkan dalam menunjang penurunan angka stunting. Kemudian dalam sebuah jurnal yang disebutkan bahwa hygiene dan sanitasi yang buruk menyebabkan gangguan inflamasi usus kecil yang mengurangi penyerapan zat gizi dan meningkatkan permeabilitas usus yang disebut dengan environmental enteropathy atau EE, di mana terjadi pengalihan energi seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, tetapi akhirnya digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh. Maksudnya begini, EE itu ya, jadi ada pengalihan energi ya, dan seharusnya digunakan untuk pertumbuhan fisik ya misalnya ya, atau tinggi badan pada anak ya, tetapi digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh karena sanitasi lingkungannya yang menyebabkan terinfeksi dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit yang ada di lingkungan yang sanitasinya tidak begitu bagus ya. Kemudian kita masuk di tentang sanitasi lingkungan. Jadi kita agak fokus ke tentang persoalan sanitasi lingkungan. Saya ini berdasarkan survei bahwa masalah kesehatan lingkungan di Indonesia masih cukup tinggi. Sekitar 24% masyarakat masih BAB di tempat terbuka dan 14% diantaranya tidak memiliki akses ke sumber air bersih. Padahal ketika anak-anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi yang buruk ya, maka risiko terkena penyakit dan kemungkinan berulang inilah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan mereka. Jadi ada, kita membayangkan ya di Indonesia itu survei ya, sekitar 24% masyarakat masih BAB di tempat terbuka. Jadi termasuk di Sulawesi Selatan ini, walaupun mungkin ada data di semua kabupaten ODF-nya ya, tidak ada lagi buang air besar di sembarang tempat. Tapi kenyataannya mungkin kalau kita ke desa-desa, kadang-kadang saya kalau keliling desa ya melihat, dan masih ada memang jambannya ada di dalam rumahnya ya. Cuma soalnya di septic tank. Biasanya septic tanknya itu dibuang ke sungai atau ke mana ya, dihubungkan ke sungai gitu ya. Atau jadi dia tidak mempunyai septic tank, itu juga menjadi masalah. Jadi memang dia mempunyai jamban, tetapi persoalannya juga yang masalah itu biasanya di septic tank ya. Apakah itu dianggap ODF atau tidak ya, saya belum tahu ya. Kemudian bila dilihat lebih jauh melalui pemetaan wilayah di Indonesia dengan melihat prevalensi stunting dan persentase keluarga yang tidak memiliki akses jamban sehat, menunjukkan bahwa memang wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi juga merupakan wilayah yang tidak memiliki akses jamban ya. Jadi itu sangat, ini hasil penelitian ya, jadi mungkin juga hasil pemantauan kita yang biasa ke lapangan melihatnya bahwa akses jamban itu sangat berhubungan erat dengan prevalensi stunting. Jadi kemungkinan kalau memang suatu wilayah kalau sudah ODF ya, kemungkinan angka stuntingnya juga akan tidak begitu tinggi, akan menurunnya.
Jadi itu harapan kita persoalan hanya masalah jamban saja ya, satu titik saja di jamban saja kalau memang itu bagus, jambannya sehat, itu angka stunting bisa menyumbang ya. Artinya di sini kepemilikan jamban sebagai salah satu akses untuk mencapai kesehatan lingkungan yang penting dalam upaya penanggulangan stunting. Jadi saya kasih contoh saja di kepemilikan jamban itu bisa membantu dalam upaya penanggulangan stunting. Lanjut, ini ada sistem yang kita sudah mengetahui bersama ya, apalagi kita yang bergerak di puskesmas atau di bidang kesehatan lingkungan, bahwa ada program pemerintah saat ini itu yang disebut dengan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi melalui program STBM ini merupakan sebuah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Jadi sisanya kita ya yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan itu ada metode yang program nasional itu sistem pemicuan. Jadi melibatkan masyarakat untuk merubah perilakunya. Jadi, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diprogram pemerintah. Itu ada 5 upaya pemicuan yang dilakukan itu adalah stop buang air besar sembarangan. Nah, itu saya sampaikan tadi bahwa memang itu paling utama ya, stop buang air besar di sembarangan tempat. Bagaimana cara mencapai ODF ya, ya. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, kita orang kesehatan lingkungan sudah lama kita mengenal namanya cuci tangan pakai sabun. Karena kenapa? Tangan itu sebetulnya bisa, kalau kita selalu mencuci tangan pakai sabun itu bisa mencegah sampai 10 penyakit yang tidak bisa. Karena tangan kita ini sebetulnya membawa penyakit ya. Kita tidak tahu kalau memang apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang, itu kadang-kadang kita mencicipi suatu makanan tanpa mencuci tangan, itu akan melalui situ kita bisa terkena suatu penyakit tanpa kita ketahui sebetulnya. Kelalaian kita mencuci tangan ya, tidak selalu mencuci tangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Itu juga mesti disosialisasikan kepada masyarakat supaya dalam penyediaan air minum gitu ya. Karena kadang-kadang kita tidak melihat apakah air minum sehat itu, kemudian makanan-makanan yang ada di rumah tangga. Itu bisa saja air minum dan makanan kita bisa terkontaminasi dengan berbagai penyakit melalui vektor ya, lalat, kecoa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengamanan sampah. Nah, itu jadi masalah sampai saat ini, persoalan sampah di rumah tangga itu. Karena kebiasaan masyarakat kita ini kan tidak selalu melakukan sistem penggunaan kembali. Nah, misalnya sampah-sampah plastik ya. Nah, mestinya kan itu sistem reuse ya, digunakan kembali atau recycle supaya tidak menambah timbunan sampah di rumah tangga. Kemudian juga mestinya ada selalu diingatkan kepada masyarakat bisa menggunakan kembali sampah-sampah rumah tangga, sisa-sisa makanan untuk dibagikan dibuatkan sebagai pupuk. Nah, itu kan bisa saja berfungsi untuk sebagai pupuk yang ada tanaman, misalnya tanaman bunga yang ada di pekarangannya ya. Beda dengan misalnya di kota memang agak sulit itu untuk sistem pembuangan sampahnya. Beda dengan yang di kampung, misalnya dia mempunyai masih tanahnya luas sehingga dia bisa membuang sampah itu dengan menggali misalnya menimbun. Kalau di kota itu agak sulitnya itu kadang-kadang memang persoalannya itu masalah sampah tidak tertangani dengan baik. Kemudian pengamanan limbah cair rumah tangga, ini juga sistem SPAL di rumah tangga ya, itu juga jadi masalah tentang kesehatan lingkungan.
banyak sekali persoalan-persoalan spal yang ada di rumah tangga yang ada di perkotaan, khususnya di perkotaan ya. Apalagi kita di Sulawesi Selatan ini yang umumnya ya bisa di kampung ya, memakai rumah panggung ya. Jadi sistem spalnya itu kan kadang-kadang tidak dipeduli, tidak terkait tidak bisa dibenahi dengan baik. Oke, Bapak Ibu, kalau ada mau ditanyakan bisa langsung menyeletuk tentang mata kuliah ini, tentang materi ini. Disilahkan saya langsung. Kemudian di Sulawesi Selatan itu ada data PPGBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Hingga Agustus 2021, angka stunting di Sulawesi Selatan mencapai 9,08. Angka ini bahkan melampaui target pemerintah pusat untuk menekan angka stunting tahun 2024 menjadi 14%. Jadi alhamdulillah kepada kita ya yang di Sulawesi Selatan itu sangat signifikan penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan itu sampai mencapai 9,08. Itu angka PPGBM ya di Sulawesi Selatan. Nah, itu akibat kita mungkin masyarakat itu sudah memahami atau sudah menerapkan tentang 5 pilar tadi ya, tentang penyediaan jamban, kemudian cuci tangan. Mudah-mudahan itu yang bisa terlaksana sampai tahun 2024 nanti ya. Secara nasional itu 14%. Kemudian angka stunting di Sulawesi Selatan turun signifikan. Jadi itu sumbangsi masyarakat kita akibat adanya edukasi pada masyarakat kita tentang bagaimana mencegah stunting. Oke Bapak Ibu, itu yang saya sempat berikan pada Bapak. Silakan kalau ada mau ditanyakan atau kita akan jawab, silakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, izin Pak. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penanganan stunting, memang stunting ini sudah masuk dalam program nasional pemerintah pusat, daerah maupun di kabupaten. Namun yang seperti yang kita lihat kondisi sekarang, kalau di Sulawesi Selatan sendiri terjadi penurunan drastis karena mungkin ini sebagai akibat dari peran tenaga kesehatan khususnya di puskesmas dalam membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Namun tak terlepas hal tersebut, mungkin kalau kita mau lihat sekarang sanitasi memang dengan program 5 pilarnya itu sudah untuk pilar pertama itu sudah bisa dikategorikan bahwa hanya ada 4 kabupaten yang sekarang di Sulawesi Selatan itu belum mencapai kabupaten ODF ya. Mungkin ada Maros, ada Makassar, Toraja Utara, kalau tidak salah, sama Pangkep. Itu yang sekarang di Sulawesi Selatan, yang sekarang lagi giat-giatnya untuk mencapai kabupaten ODF. Dan kita lihat sekarang bahwa ODF adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah daerah untuk bisa ikut serta dalam proses pencapaian kabupaten sehat khususnya. Nah itu adalah indikator penilaiannya di salah satu poinnya adalah harus mencapai kabupaten ODF. Namun kita lihat sekarang kalau kita mau sandingkan bahwa memang kalau secara teori 70% itu stunting ini sangat berpengaruhi oleh lingkungan ya. 70%-nya, 30%-nya mungkin terkait dengan masalah gizi. Terus apa yang kita laksanakan hari ini itu sangat menentukan angka stunting di tahun depan, karena stunting kalau kita mau lihat, kalau kita mau tangani sebenarnya harus dimulai daripada kehamilan dari ibu hamil itu sendiri untuk bisa kemudian memberikan nutrisi-nutrisinya pada saat dia hamil sampai pada anaknya mencapai pada umur tertentu sehingga tidak dikategorikan sebagai stunting. Jadi kalau stunting hari ini adalah hasil kinerja daripada ibu-ibu
yang hamil di tahun lalu. Kalau kita mau lihat mungkin datanya perkembangannya. Jadi stunting itu bukan pekerjaan yang instan, tapi kalau kita mau tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang memang harus berkala dan rutin untuk dilakukan pemeriksaan. Karena kalau berbicara masalah stunting, mungkin kita ada 2 kata kunci adalah pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dia hanya tumbuh berarti dia berbicara dengan masalah fisik. Tapi kalau kita berbicara tentang perkembangan berarti kita berbicara masalah kemampuan intelektual dan mental daripada anak itu sendiri. Nah, kalau ini sudah bisa kita tangani bersama, maka angka stunting otomatis kita akan tekan secara drastis. Namun kalau kita bisa kaji beberapa penelitian itu ada yang mengkaitkan terkait dengan yang sangat dominan itu adalah tingkat pengetahuan dari seorang ibu pada saat dia hamil terkait dengan nutrisi yang diberikan itu sangat mempengaruhi. Kemarin saya baca penelitian daripada seorang peneliti di daerah Sumatera sana terkait dengan stunting ini, dia memang yang paling dominan adalah tingkat pengetahuan dan kemudian tingkat pendapatan daripada keluarga itu yang anaknya menderita stunting. Jadi untuk sanitasi mungkin kalau kita di Sulawesi Selatan Pak, mungkin poin yang paling dikhawatirkan adalah sarana kebiasaan dari faktor perilaku saja pada saat dia cuci tangan. Tapi kalau masalah sarana mungkin sudah bisa ditangani oleh teman-teman di lapangan. Tapi kalau yang masalah kebiasaan ini yang masih agak susah. Karena kemarin saya di klinik sanitasi saya dapatkan beberapa yang menderita diare adalah perilaku daripada kebiasaan mereka yang tidak cuci tangan. Misalnya mereka yang punya bayi, kemudian habis cebok bayinya, dia tidak cuci tangan, akhirnya dia makan, dia pikir mereka anggap sepele bahwa ini cuman tinja daripada bayi yang tidak terlalu infeksius menurut mereka, tapi akhirnya hal inilah yang menganggap sepele, akhirnya dia bisa terkena diare. Dan kemudian ada KLB juga, dan itu faktor yang paling besar adalah faktor perilaku, karena penjual daripada makanan ini yang tidak menerapkan prinsip-prinsip hygiene sanitasi makanannya, akhirnya bisa menyebabkan masyarakat yang membeli makanannya itu bisa terinfeksi dan terjadi diare. Jadi kalau mau dikatakan bahwa bagaimana keberhasilan kita teman-teman di lapangan, saya rasa itu cukup berhasil, dan data itu bisa dibuktikan dari data yang Bapak tadi paparkan bahwa ini ada peningkatan dan ini jauh daripada target nasional, dan saya rasa itu adalah sebuah pencapaian daripada teman-teman di lapangan dan cukup perlu diapresiasi, dan utamanya dari teman-teman yang ada di lapangan. Jadi terkait dengan stunting, kalau menurut saya pribadi Pak ya, untuk sanitasi mungkin sudah bisalah di ini. Cuman mungkin dari faktor perilaku, pengetahuan ibunya, dan kemudian pendapatan ekonomi daripada si keluarga penderita. Kalau menurut saya Pak ya, mungkin itu sedikit pendapat tentang saya Pak terkait dengan stunting yang ada di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan pada khususnya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ahmad ya atas masukannya dan bagi pengalaman ya. Jadi sesuai dengan data memang di Sulawesi Selatan kita anggap sampai kita dapat 9% ya angka di Sulawesi Selatan itu sangat melampaui. Itu apresiasi untuk pemerintah kota kayak di Sulawesi Selatan khususnya di Pemda. Itu akibat kemampuan tenaga lapangan, tenaga teknis di puskesmas sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, khususnya pada ya saya kasih contoh tadi tentang Kabupaten Pangkep ya, itu kalau kita melihat potensi alam yang ada di situ tadi Pak Anwar bilang bahwa ada persoalan tentang pengetahuan dan kemungkinan tingkat ekonomi. Apa sih yang tidak ada di Kabupaten Pangkep? Kalau mulai dari atas gunung ya, ada semen, kemudian ada sawah, ada tambak atau empang, ada laut ya. Potensi ekonomi itu sangat memungkinkan mendapatkan income yang sangat baik. Kemudian mengenai pengetahuan, tingkat pengetahuan itu masyarakat di situ kemungkinan itu seperti hasil-hasil penelitian teman-teman di kampus itu Kabupaten Pangkep itu termasuk tingkat pendidikan lumayan tinggi ya, tamatan SMA ke atas itu sudah sangat banyak.
Makanya ini mungkin persoalan sanitasi memang agak tidak peduli dengan persoalan hanya cuci tangan itu yang dianggap sepele, padahal itu sangat penting buat kita untuk menjaga kesehatan kita, khususnya di dalam hal mencegah penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Bagaimanapun juga tangan itu merupakan pengantar atau wadah untuk memasukkan penyakit ke dalam tubuh apabila seandainya tidak dibiasakan dengan mencuci tangan pakai sabun, ya. Itulah Bapak Ibu semua sampai kita melakukan selalu khususnya kita yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan, mudah-mudahan bisa selalu melakukan edukasi kepada masyarakat dalam hal bagaimana memberikan pemahaman untuk paling utama itu 5 pilar tadi, kemudian PHBS, ya. Ingat ya, PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih, itu selalu dicanangkan kepada masyarakat kita untuk selalu hidup sehat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Baiklah Bapak Ibu, mungkin cukup sekian kuliah pada pagi ini. Salam, mudah-mudahan kita sambung di lain dengan tentunya materi yang lain, tapi tetap ada hubungannya dengan kesehatan lingkungan sebagaimana basic kita. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian saya terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu atas kehadirannya dalam kuliah ini. Saya ucapkan salam sehat selalu, ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sehat semua.